Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Novian Rahma Maulida dan teman-teman saya. Saya Hani Dwi Fitriani dari absen 10. Saya Irfa Iaul Mulia Rahmasari dari absen 13. Saya Lady Sri Ajika dari absen 17. Dari absen 31. Saya Satya Aulia dari absen 42. Saya Satyana dari absen 32. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kondisi geografis Indonesia yang akan dijelaskan di video selanjutnya. Kondisi geografis Indonesia. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat indah. Kondisi alam tersebut juga dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan adanya keanekaragaman dari segi seni, suku, dan budaya. Keanekaragaman seni, suku, dan budaya tersebut juga memperkaya interaksi sosial masyarakat Indonesia dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Luas dan batas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai sekitar 17.500 pulau dan luasnya mencapai 7,81 juta kilometer persegi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. B. Batas negara Indonesia. Batas darat. Batas darat terdiri dari batas alami dan batas buatan. Batas alami adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh bentangan alam, yaitu pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Batas buatan. Batas buatan adalah batas yang dibuat oleh manusia, yaitu seperti tembok, pagar, dan pos penjagaan. Batas laut. Hukum laut Indonesia mengikuti hasil konferensi PBB atau dikenal dengan UNCLOS. Berikut zona batas UNCLOS dari tahun 1982. A. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah batas wilayah perairan ekonomi suatu negara. Batas tersebut berjarak 200 mil dari garis dasar pantai ke arah laut bebas. B. Zona laut teritorial. Zona laut ini diambil dari garis dasar ke arah laut lepas sepanjang 12 mil atau kisaran 22,2 km. Garis dasar merupakan garis hayal yang menghubungkan titik yang terluar dari suatu pulau. C. Zona landas kontinen. Landas kontinen adalah laut yang secara geologis dan morfologis menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Indonesia terletak di antara dua landasan kontinen, yaitu Asia dan Australia. Zona laut ini diukur dari garis dasar paling dalam, yaitu dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. 3. Batas atas udara. Batas atas udara wilayah negara Indonesia mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional berupa Konvensi Chicago 1944. 2. Letak wilayah Indonesia. A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah suatu daerah dilihat dari posisi kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis Indonesia ditentukan dari segi astronomis, geologis, fisiologis, dan sosial budaya lainnya. Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh lain geografis Indonesia tersebut antara lain yaitu 1. Terjadi perdagangan dunia dan kondisi sosial budaya Indonesia menjadi beragam. B. Letak geologis Indonesia. Berdasarkan sisi geologisnya, Indonesia terletak pada 3 lempeng besar. Pada bagian utara, Indonesia merupakan paparan Sunda yang terletak pada lempeng Eurasia. Dan untuk bagian barat dan selatan, Indonesia merupakan paparan Sahul yang berada pada lempeng Indonesia Australia. Dan untuk bagian timur, Indonesia terletak pada lempeng Pasifik. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak Indonesia pada garis lintang dan garis bujur merupakan kawasan tropis yang tidak pernah mengalami 4 musim.
Pada kawasan tropis hanya mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. 1. Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. B. Berdasarkan garis bujurnya, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Bentang alam Indonesia. Jenis bentang alam yang tersebar di Indonesia meliputi dataran tinggi, gunung, pesisir pantai, dataran rendah, lembah, danau, dan sungai. Berikut ragam bentang alam di Indonesia. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh 2 sabuk gunung berapi, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. 1. Sirkum Pasifik merupakan deretan gunung berapi yang berawal dari barisan pegunungan Andes dan bersambung ke pegunungan Rocky. Jalur pegunungan ini melalui wilayah Indonesia dan dari Sulawesi, lalu berbelok ke Pulau Halmahera hingga sampai di Papua. 2. Sirkum Mediterania merupakan deretan gunung berapi yang bermula dari pegunungan Alpen Eropa lalu bersambung ke pegunungan Himalaya. Sirkum Mediterania memasuki Indonesia melalui Sumatera dan membentuk 2 busur melintasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Bukit dan perbukitan. Daerah perbukitan memiliki kemiripan dengan gunung, akan tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil, berbeda dengan pegunungan. Daerah perbukitan memiliki sumber berupa pemanfaatan lahan-lahan kering dan pasukan air yang mengandalkan air hujan. Dataran tinggi. Berdasarkan awal terbentuknya, dataran tinggi dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Hasil erosi dan sedimentasi merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari gunung atau pegunungan yang mengalami pengikisan atau bagian atas serta mengendap dan berkumpul menjadi dataran. 2. Hasil kaldera, yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang tertimbun di kaldera yang semakin lama semakin meninggi dan mengeras hingga menjadi dataran tinggi. Dataran rendah. Dataran rendah umumnya banyak digunakan sebagai pusat pemukiman. Permukaan dataran rendah yang cenderung rata memudahkan manusia dalam melakukan mobilitas sehingga sering dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60% wilayah berupa lautan. Iklim di Indonesia memiliki 4 sifat dasar antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bersuhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di sabuk khatulistiwa. Suhu Indonesia tidak ekstrim karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan. Yang kedua ada angin monsun barat. Pada bulan Oktober hingga April, suhu daratan Australia relatif lebih panas menyebabkan angin berhembus dari Samudra Hindia menuju Australia yang menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. 2. Angin monsun timur. Saat matahari berada di belahan bumi utara, suhu di Australia lebih dingin daripada di Asia, sehingga angin berhembusan dari Australia menuju Asia. Angin ini bersifat kering karena berasal dari gurun Australia. C. Terbebas dari embusan angin taifun. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah. Terletak di wilayah tidak lebih dari 10 derajat lintang utara. Akibat gaya Coriolis, sebagian besar wilayah khatulistiwa tidak dilalui embusan angin taifun. Gaya Coriolis adalah gaya yang membelokkan arah arus air laut akibat pengaruh rotasi bumi. D. Kelembapan udara yang tinggi. Karena wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan di sabuk khatulistiwa, hal ini yang menyebabkan penguapan wilayah terjadi sepanjang tahun dan tingkat kelembapan di udara meningkat.